Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam kondisi fit ya. Nah, hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan devosi terlebih dahulu. Siapkan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengarkan devosi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sebelum berdoa, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama bernyanyi, Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih karunia Tuhan kepada kami dari hari-hari yang lalu hingga pada hari ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan dan merefleksikan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hati kami, lembutkan hati kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan berikan kepada kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memberkati setiap perkataan yang keluar dari Ibu Ayu, sehingga apa yang dikatakan oleh Ibu Ayu hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau lanjut untuk membaca kitab Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Nah, untuk anak-anak yang belum membaca kitab Bilangan 16 ayat 41 sampai 50, silakan pause terlebih dahulu video ini dan bacalah kitab Bilangan 16 ayat 41 sampai 50 sampai selesai. Ingat ya, membacanya sampai kamu mengerti. Nah, anak-anak, kamu sudah membacanya kan? Sekarang kita telaah ayat per ayat ya. Nah, lihat dari ayat 41. Di ayat ke-41, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata bahwa Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Musa dan Harun telah berdosa terhadap Allah. Nah, orang Israel kita lihat seperti orang yang buta rohani. Kenapa? Karena
Mereka tidak dapat melihat keadilan yang Allah berikan. Mereka tidak melihat dan tidak mengerti bahwa pemberontakan orang-orang itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh ciptaan terhadap penciptanya. Ibu Ayu ulang ya. Mereka tidak mengetahui bahwa pemberontakan orang-orang itu adalah pemberontakan yang dilakukan ciptaan terhadap penciptanya. Dan sekarang mereka semua berontak kepada Musa dan Harun. Padahal Musa dan Harun adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin mereka dan menjadi pengantara mereka. Nah, sekarang kita lihat lagi pada ayat 44-45. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Mengapa? Karena Tuhan sudah murka terhadap orang Israel. Orang Israel ini bebal begitu ya, tidak mau mendengarkan pemimpinnya. Padahal pemimpinnya ini merupakan utusan dari Tuhan sebagai perantara Tuhan agar dapat berkomunikasi kepada orang Israel. Maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi jauh-jauh dari bangsa Israel karena Tuhan akan menghancurkan mereka. Allah sudah murka. Allah telah murka terhadap bangsa Israel. Sampai-sampai Musa dan Harun sujud dan mukanya sampai menyentuh tanah. Nah, mereka merasakan kengerian karena Allah telah murka terhadap bangsa Israel. Lalu Musa memerintah Harun untuk mengambil perbaraan. Nah, perbaraan itu adalah suatu alat yang berbentuk mangkok disertai pegangan yang biasanya perbaraan ini dipakai dalam pelayanan kemah dan bait suci. Lalu Musa memerintah Harun dan dengan segeranya Harun mengambil perbaraan dan berlari ke tengah-tengah jemaat itu. Dan tampaklah di sana tulah telah dimulai di antara bangsa itu. Lalu Harun berdiri di tengah-tengah orang yang hidup dan yang mati, lalu dia membawa perbaraan itu yang berisikan kemenyan dan api. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 49 sampai ke 50, ada 14.700 orang yang mati karena tulah. Nah, lalu Harun kembalilah kepada Musa, kembali ke kemah pertemuan. Lalu tulah itu pun berhenti. Nah, apa yang boleh kita petik, apa yang boleh kita pelajari dari kisah ini? Anak-anak, kamu pernah tidak melihat orang yang buta? Orang yang buta ini tidak bisa kan melihat sekelilingnya? Nah, bagaimana dengan buta rohani? Seseorang yang buta rohani jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan dibandingkan orang yang buta jasmani. Karena apa? Karena seseorang yang buta rohani ini sudah tidak bisa lagi melihat kasih karunia Tuhan, sudah tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan atas dirinya. Dia akan selalu melakukan pemberontakan, dia akan selalu tidak setuju dan tidak sependapat dengan pemimpinnya, karena dia beranggapan apa yang dia ketahui itu adalah yang paling benar. Dia tidak menggunakan hikmat Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari sini, dari pembacaan firman ini, janganlah sampai kita menutup hati kita, menutup mata kita akan kebenaran firman Tuhan. Jangan bebal. Semuanya ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kamu tidak membaca Alkitab, ketika kamu tidak memahami isi Alkitab, berarti kamu tidak paham tentang kebenaran yang Allah berikan. Sehingga kalau kamu tidak paham tentang kebenaran yang Allah berikan, kamu akan jadi buta rohani. Ketika kita sudah buta rohani, kita tidak dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak, semakin hari kita harus semakin tekun belajar dari Alkitab, kita membaca Alkitab, kita pelajari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, kita ambil hal baiknya dan kita buang hal buruknya. Ataupun kamu sudah mendapatkan hal buruknya, kamu pelajari, kamu evaluasi setiap harinya.
Ketika kamu telah melakukan hal buruk tersebut, kamu lakukan lagi yang terbaik. Kamu berikan lagi yang terbaik. Minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Oke, demikian pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kita diberkati dan kita mau taat akan Tuhan. Ibu Ayu akan menutup kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami pembelajaran bahwa setiap apa yang kami terima adalah kebenaran firman Tuhan jika itu berasal dari Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengingatkan kami untuk tetap taat kepadamu dan untuk tetap berserah kepadamu ya Bapa. Bantu kami Tuhan untuk membuka hati dan mata kami agar kami tidak buta rohani ya Bapa. Bukakan hati kami, bukakan mata kami untuk memandang sekeliling kami dan menebarkan kasih yang seperti Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Bapa untuk tetap mau mengikuti dan mau mendengarkan firman-Mu, mau mengikuti dan mau melaksanakan aturan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami akan memulai pembelajaran kami di tempat kami masing-masing. Berkati kami. Berkati perangkat yang kami gunakan, baik itu HP maupun laptop, kiranya Tuhan yang memberkati juga. Berkati Bapak Ibu Guru yang mengajar dari sekolah, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberikan kesehatan dan tenaga baru bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian devosi kita hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat berefleksi kelas 3 dan kelas 4. Bye-bye.